Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan untuk asmara dari tertanggal 10 hingga 20 bulan Maret 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Cancer. Namun sebelum Mari memulai, seperti biasa, di sini Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja dimulai. Situasi yang akan dihadapi Cancer bersama dengan pasangan adalah ini pembacaan untuk couple ya. Ada kartu Hermit di situ, ada kartu oke, baik. Kemudian di sini ada energi dari Seven of Wands, kemudian di situ ada energi dari Page of Wands, dan kemudian di situ ada kartu dari The Empress. Baik, kemudian suasana hubungan adalah ya, dan kemudian di situ ada Five of Swords, dan kemudian ada Four of Swords dan Five of Wands di sini. Oke, baik. Ingat ya, dalam pembacaan ini tuh bisa energinya bolak-balik ya. Yang Mari baca di sini sebagai energi Cancer, ini dalam kehidupan nyata bisa aja itu adalah energi dari pasangannya Cancer ya. Karena ini kebetulan nggak enak nih, agak kurang enak, agak kurang sedap ini pembacaan energi dari Cancer. Nah, jadi kalau Mari lihat mungkin di sini Cancer itu tuh kayaknya lari-lari dari tanggung jawab gitu. Barangkali juga di sini Cancer bisa aja lupa gitu ya bahwa dia sudah menjadi suami seseorang, sudah menjadi istri seseorang, kayak gitu ya. Lupa di sana, lupa akan posisi diri, lupa akan identitas diri, gitu ya. Lupa akan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai seorang pasangan. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini Cancer bisa aja apa ya, terlalu bablas ya dalam hidup di situ. Jadi mungkin hanya mengejar kesenangan saja dan menghindari gitu ya, menghindari untuk melihat fakta bertanggung jawab. Nah, kayak gitu. Jadi namanya orang yang tidak bertanggung jawab ini ya energinya berantakan, menyebar kemana-mana. Bisa saja akhirnya isi kepala itu perempuan saja isinya atau laki-laki saja isinya gitu ya. Jadi ini kayak yang bisa berselingkuh gitu ya. Dan ini bisa juga seseorang yang tidak punya daya dan upaya, tidak punya kualitas bagus dalam hidup, sehingga boleh jadi akan menjual dirinya dia demi bisa mendapatkan katakanlah kesenangan, uangkah di situ gitu ya modelnya ya. Nah, jadi ini kayak Gemini sedang menjajakan dirinya dia kepada siapa yang mau menerima aku untuk aku bisa mendapatkan kemudahan hidup gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini kayak yang mau happy, mau senang-senang saja gitu. Jadi di sini yang bisa kayak tuanya saja yang ada tetapi kedewasaan sama sekali tidak ada. Gitu ya. Jadi ini bisa kayak nurani pun mati ini kalau Mari lihat. Untuk beberapa bahkan ini sudah mengulang-ulangi untuk kesekian kali, berselingkuhkah ya. Ini bisa juga tidak mau bekerja gitu ya. Nggak mau produktif dalam hidup gitu. Ini bisa pengangguran kah ya, atau tadi ini pekerjaannya bisa pekerjaan itu kayak cara mendapatkan duit itu ya. Cara mendapatkan duit atau cara mendapatkan kesejahteraan lah katakan gitu ya. Ini bisa dengan cara-cara licik gitu ya. Dengan cara-cara yang baiknya sih kita nggak usah megang-megang itulah. Entah ini modelnya kayak yang ini maaf ya, ini bisa kayak pelacur gitu ya. Ini maaf ya, ini bisa yang kayak menjadi preman di terminal kayak gitu ya. Jadi kayak yang nggak banget lah gitu lah. Kalau Marian nggak banget di situ. Itu ya, kalau ini jika Cancernya sudah menjadi suami seseorang atau istri seseorang ya. Jadi kayak gambarannya seperti itulah. Tapi bisa juga di sini tuh kayak yang bekerja tapi hasilnya itu tuh untuk dia sendiri. Gitu loh. Untuk membeli kesenangannya dia.
nggak nyetor ke rumah, gitu ya. Yang mana-mana yang menjadi keharusan untuk dia cukupi, dia bisa kayak menghindar. Ini bisa bikin masalah terus-menerus ini energi dari Cancernya. Menipu pasangan kah, menipu seseorang kah, kayak gitu ya, manipulatif di situ ya. Ini yang kayak seseorang sebenarnya punya kualitas diri yang bagus, gitu ya. Punya kualitas diri yang baik ini sebenarnya Cancer ini. Tapi mari nggak tahu entah kenapa dia bisa bobrok, bisa kacau berantakan seperti ini. Ya mungkin itu tadi ya, nurani itu nggak jalan. Dan ini bisa orangnya tuh nggak kapok-kapok gitu. Ini orang bisa nggak kapok-kapok. Padahal udah pernah melakukan kesalahan yang kurang lebih sama kemarin hari, dan kayaknya akhirnya ya itu ya pernah bikin masalah di kemarin hari, tapi nggak belajar, diulang-ulangi lagi, terjebak lagi pada tarikan-tarikan medan kesadaran rendah di sana, seperti itu ya. Jadi mari gak usah bilang ini Cancer ya, tapi mari bilang ada seseorang dalam relationship ini, itu aja ya caranya ya, biar jangan tersinggung gitu. Jadi ini isinya bisa kak yang ngamuk-ngamuan gitu ya, ini ketemu sama pasangan, ini bisa yang kayak isinya tuh gegeran terus, isinya tuh heboh terus gitu ya. Padahal mungkin pengen juga sih dapatin kebahagiaan bersama dalam relationship ini. Tapi masa iya mimpinya adalah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keharmonisan. Tapi masa iya tindakan-tindakan yang nyata di sini adalah yang justru menjauhkan diri dari kebahagiaan itu tadi. Gitu. Masa iya pengen ngasih uang 100 rupiah untuk bisa dapat mobil Alphard? Ya kan nggak mungkin. Nah kira-kira seperti itu ya ilustrasi dari energi seseorang dalam hubungan Cancer ini gitu. Jadi gelap pikiran, gelap batin di sini. Nah kayak gitu ya, jauh dari kebijaksanaan di situ. Nggak mau tenang orangnya, nggak mau hidup tuh hidup yang tidak cari masalah, malah ngejar masalah, ngejar problem aja di sini. Jadi ini kayak seseorang udah ada harga dirinya lagi. Mungkin harga dirinya itu dia menjual harga dirinya, dia menominalkan harga dirinya, gitu ya. Dia merendahkan sendiri harga dirinya dia. Nah seperti itu ya, ada seseorang di sini. Dan tentu yang lain kayak yang aduh aku udah capek banget ngadepin dia. Gitu. Ini bisa aja akhirnya salah seorang dalam hubungan ini, entah ini Cancer energinya atau ini energi dari pasangan Cancer, kalau untuk melarang-larang gitu ya, melarang-larang si pasangan yang yang lagi dalam kondisi batin gelap gulita ini, mungkin dia kayak udah capek, udah jerah gitu loh, diomongin ya, dikasih dia penerangan, dia matikan penerangan itu gitu. Padahal jelas-jelas dia sudah dalam ruangan gelap, tapi dihidupin lampu, dimatiin lagi, akhirnya dia bentur-bentur sendiri gitu. Akhirnya di dalam ruang gelap itu dia berantakan sendiri di sana, babak belur sendiri, dia nubruk sana nubruk sini. Tapi ada si pasangan ketika aku hidupkan dia matiin, ya sudah, aku biarkan saja dia begitu. Nah akhirnya di sana gitu ya. Jadi ini kayak salah seorang di sini tuh yang udah deh nggak mau peduli lagi sama dia gitu. Aku jalanin aja hidupku aja udah gitu. Tanpa dia juga bisa kok. Justru kalau dia nempel, ini hidup ini makin berantakan jadinya, terkontaminasi dengan kenegatifan dari dia gitu. Aku nggak mau dikontaminasi terus-menerus gitu. Aku tahu ada hidup bahagia, ada hidup yang lebih baik daripada cara-cara hidupnya dia itu.
Ya udah, dia mau main gelap-gelapan monggo sana. Aku tetap berjalan di jalan yang aku tahu ini tuh benar. Gitu. Ya. Ada seseorang di sini tuh kalau Marilah akhirnya legowo gitu ya. Dan bahkan punya semangat di sini. Ada semangat baru di sini ya. Udah deh, aku udah tahu nih tujuan hidupku ini kayak gimana. Cara hidupnya aku ini kayak gimana. Aku udah tahu gitu. Jadi ini ada kayak seseorang tuh memulai langkah baru di sini ya dalam relationship. Memulai langkah baru. Dan langkah baru ini memang apabila konsisten di situ, kalau mari lihat ya ini akan mendatangkan apa ya, sesuatu yang baik pasti di depan sana gitu. Memang kalau jalan bareng ya, yang dalam kegelapan ini tuh menarik-narik tuh gitu, menarik-narik gitu ya. Jadi akhirnya melambat ini orang yang punya tujuan besar dalam hidup gitu ya. Jadi ini bisa melambat gara-gara tersedot energinya sama yang berantakan ini tadi gitu. Ya mungkin ini sudah lumayan lama ya, cekcok, ribut gitu ya, sudah lumayan lama di sini gitu. Atau setidaknya mungkin tidak cekcok, tidak ribut, tidak berantem hebat sampai keluar urat-urat leher, mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi setidaknya apa ya, kondisi jiwa itu ya ini sudah babak belur gitu ya, dicuri uangnya, dibohongi gitu ya, kan murka kita itu gitu ya, murka kan, jiwa yang murka, walaupun mungkin tidak dilontarkan, tidak diperagakan kemurkaan itu, tapi kan di hati ini apa ya, membara gitu ya kan, emosi gitu ya, marah gitu kan, nggak enak, kondisi diri itu di dalam kan nggak enak gitu. Itu kan juga menyakitkan ya. Tiba-tiba orang datang minta utang ya, itu pasanganmu berutang, datang telepon ojo, apa tuh namanya, pinjol gitu ya. Udah tahu, dia di sana begini begitu, jadi masalah terus yang datang nih ke si pasangan, ke yang satu ini kan kita kan nggak enak ya, dapat kabar bahwa si pasangan kita ngelakukan ini ngelakukan itu, kan nggak enak tuh di sana. Jadi kalau Mari bilang ada seseorang yang babak belur di sini, nggak tahu model babak belurnya kayak gimana. Apa yang Mari sampaikan tadi itu hanya ilustrasi saja ya, itu hanya contoh-contoh aja, belum tentu pas demikian. Tapi yang secara generalnya di sini ada salah satu aneh banget lah gitu ya, aneh banget lah, kok ada seseorang tuh yang kayak ngelakukan sesuatu tapi ini bisa bikin kita bertanya-tanya, kok kamu nggak tahu sih yang kamu lakukan itu tuh keliru gitu, kayak bikin kita tuh tindakanmu tuh nggak masuk akal gitu ya. Ada salah seorang di sini nyari perkara dalam hidup, kok kamu kayak gitu sih orangnya, kayak gitu ya. Adalah alasan-alasan, akhirnya si pasangan yang kayak bingung gitu ya, ini orang apa sih maksud dan tujuan hidupnya gitu ya. Bobrok banget ini, lahir dan batin bobrok gitu ya. Setidaknya secara dunia rohani ini bobrok banget gitu ya. Nah yang satunya lagi, aku nggak mau tertarik sama dia, aku nggak mau tertarik oleh energinya dia, aku nggak mau disedot terus menerus sama dia, aku nggak mau hidupku ikut kacau gara-gara dia. Nah akhirnya ya itu yang satu ini tuh mengambil langkah sendiri, jalan sendiri, nggak mau ngajak-ngajak lagi gitu, nggak mau ngajak-ngajak di sana gitu ya. Ini tebal pesona, mau ini tebal pesona. Pokoknya ini yang kayak salah seorang dalam relationship ini tuh parah banget lah. Mari lihat ya, parah banget ini cara pikirnya gitu ya, parah banget. Kayak yang dia membenarkan sesuatu yang salah gitu. Dia kapok bentar ini, habis itu ngulang lagi gitu ya.
Ini daripada pengen nyari hidup yang damai, wah ini pengen yang riuh ini hidupnya. Gitu ya. Ini kasar bisa sikapnya, kasar banget, murahan lah ya gitu kalau Mari lihat ya. Nah, tapi ya syukur ya. Alhamdulillah puji Tuhan di sini ada ya yang menjadi pasangan itu tuh bisa kayak yang tahu sikap apa gitu. Kan mau itu ada sudah jadi pasangan ya terikut-ikut gitu ya. Lihat-lihat tuh di TV di berita-berita itu pasangan gitu ya, pasutri misalnya gitu ya, kedapatan jual narkoba misalnya kayak gitu. Tapi dalam kasus ini tuh ya udah kalau kamu mau jual narkoba sendiri aja, aku ndak ikut-ikut aku usahakan aja hidup aku sendiri gitu. Aku akan rawat diriku, aku akan jaga diriku. Kalau di sini sudah punya anak-anak, ini tanggung jawab ini si pasangan, aku akan rawat anak-anakku gitu di sana. Aku harus sehat, aku nggak bisa terikut-ikut sama kamu gitu. Tanpa kamu aku yakin bisa ngebesarin anak-anak gitu ya. Aku tanpa kamu aku bisa yakin kalau aku tuh jauh lebih sejahtera. Memang mungkin di sini cerita berpisah, udah dah dibawa aja lah ini ke pengadilan agama, ke pengadilan tinggi, biar disidang sajalah oleh Pak Hakim gitu ya, biar ini putus talinya, tali koneksi gitu ya. Mungkin tidak di sana, hanya yang langsung nge-switch aja ini si pasangan, nge-switch aja. Nah di situ. Nah tetapi jika ini urusannya masih urusan pacaran, nah jadi dalam posisi pacaran ini salah satu sudah siap untuk menjadi istri atau untuk memperistri seseorang, gitu, ya. Salah satu di sini. Dan yang lain ini kalau Mari lihat belum, gitu. Bahkan di sini tuh bisa kesetiaan tuh ndak ada banget, gitu. Jadi kalau Mari lihat ada salah satu dalam relationship ini kayaknya dibuang kok kayaknya gimana ya? Iya memang kayaknya dijauhi aja deh, gitu. Demi kenyamanan hidup, gitu ya. Kayaknya ini nggak usah dipertimbangkan untuk menjadi suami atau untuk menjadi istri, karena cost-nya besar, biaya untuk bisa bersama dengan dia tuh besar, gitu, besar di sana. Harus muka tebal juga karena orang-orang seperti ini bisa bikin masalah, bikin malu, gitu. Nah di sana ya. Harus nekat banget nih, harus kuat banget nih imannya, baru mampu untuk bersama dengan seseorang seperti ini. Dia mau merendahkan orang lain, tapi sesungguhnya dia jauh lebih rendah daripada penilaian dia terhadap orang lain itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mencari pasangan yang layak untuk dijadikan sungguh-sungguh sebagai ibu dari anak-anak atau bapak dari anak-anak, Mari rasa tidak dapat dari relationship ini, tidak bisa didapat, gitu ya. Nah di situ. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo. Di situ ada si keras Aries di sini ya. Ini sisi gelap Aries lagi keluar, sisi gelap dari Virgo lagi keluar, gitu ya. Ini dua, ini energi Virgo. Jadi ini bisa kayak yang bercerita tentang dunia materi, bisa juga cerita sini tentang seksual kayak gitu ya. Kesehatan yang buruk gitu ya. Rohani yang bobrok kayak gitu ya. Kemudian di sini ada energi dari Leo, hadir energi dari Sagittarius, kemudian di situ ada energi dari Taurus. Oke, baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.